Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang para penukar uang dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada para pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya dari sini, jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta akan rumahmu menghanguskan daku." Tetapi orang-orang Yahudi menentang Yesus, katanya, "Tanda apa dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi padanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah para murid teringat bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Dalam kitab Yesaya yang baru kita dengar latar belakang yang dikatakan oleh Yesaya, yaitu ketika sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, orang-orang Israel dalam pembuangan kembali lagi ke Yerusalem dan membangun bait suci. Diperbaharui bait suci itu agar juga digambarkan supaya air yang mengalir baik ke barat, ke timur tadi kita dengar di bawah bait Allah membawa kesegaran bagi tanaman-tanaman, membawa kesegaran bagi kehidupan. Itu harapan dari kitab Nabi Yesekiel, agar bait suci ketika mereka pulang memperbaharui bait suci, memperbaharui jemaat agar dapat membawa berkat bagi lingkungannya, bagi seluruh alam semesta. Gereja pada pesta gereja Basilik Lateran yang merupakan gereja induk gerejanya Sri Paus, melambangkan kesatuan dalam pimpinan
Bapa Suci untuk seluruh gereja. Untuk seluruh gereja. Dan bukan hanya bangunan yang mempersatukan, memang dibutuhkan bangunan karena kita sebagai manusia membutuhkan tempat seperti gereja kita ini. Membutuhkan tempat untuk memuji, memuliakan Tuhan, berdoa, menerimakan sakramen-sakramen. Gedung ini melambangkan gedung-gedung gereja dan sebagainya. Dibuat sedemikian rupa supaya karya Allah di dalam kehidupan jemaat sungguh-sungguh dapat dirasakan, dapat dialami sebagai kebaikan dan belas kasih Allah kepada kita. Memang disebutkan bahwa Yesus adalah bait Allah sendiri pada akhir Injil kita ini. Sesudah 3 hari akan dibangun kembali. Engkau rombaklah bait Allah ini dalam 3 hari, aku akan mendirikannya kembali. Kata orang Yahudi pada 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Maksudnya adalah Yesus yang wafat dan bangkit mulia setelah hari menjadi bait Allah. Dan kita yang disatukan dengan Yesus dalam pembaptisan, kita juga menjadi bait Allah. Gereja semuanya, gereja bangunan tetapi gereja yang hidup. Gereja adalah kita semuanya ini yang percaya pada Yesus menjadi bait Allah. Roh Kudus tinggal di dalam hati gereja, di dalam hati kita umat beriman. Kita bangun gereja itu lewat kehidupan kita semuanya, menghayati iman kepercayaan kita dan mewujudkan karya-karya kasih sebagai berkat bagi seluruh anggota gereja maupun seluruh masyarakat, seperti digambarkan tadi dalam kitab Yeskiel, yaitu dari bait Allah ini ketika mereka pulang dari pembuangan, diharapkan bait suci yang baru dibangun baru akan membawa kesegaran bagi seluruh kehidupan. Marilah kita hening sejenak. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.